Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial dalam kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial atau Bansos. Penggeledahan di kantor Kemensos juga disaksikan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial di Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat, Selasa 23 Mei 2023. Penggeledahan berlangsung selama sekitar 8 jam di sejumlah ruangan. Salah satunya adalah ruang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Dayasos. Staf khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit menyatakan penyidik KPK sempat menemui Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Ia menyebut pihak Kemensos kooperatif dalam kasus ini. Itu terkait dengan pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM TKK tahun 2020 di Kementerian Sosial yang dilaksanakan oleh PT-BTN. Ya, jadi itu seperti itu. Tadi tim datang ke Kementerian Sosial, datang untuk menemui Ibu Menteri untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan tersebut. Kami menyambut dengan baik dan kami memberikan secara korporatif memenuhi permintaan-permintaan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Ruangan yang terkait dengan kasus tersebut, gitu kan ya. Jadi Asas Dirjen Dayasos atau Dirjen Dayasos atau Direktorat Jenderal Dayasos. Juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyaluran beras Bansos untuk program Keluarga Harapan tahun anggaran 2020-2021 di Kementerian Sosial. Ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK di Kementerian Sosial dalam rangka untuk terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk program Keluarga Harapan tahun 2020 sampai 2021 di Kementerian Sosial. Kasus korupsi penyaluran beras Bansos ini diduga juga melibatkan satu anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang logistik, yakni PT Banda Gara Reksa Logistik dan sejumlah pihak swasta. KPK juga telah meminta Ditjen Imigrasi mencegah mantan Direktur Utama PT Transjakarta Kunchoro Wibowo untuk bepergian ke luar negeri. Kunchoro diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Banda Gara Reksa Logistik. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, Muhammad Haris, TV One mengabarkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan klarifikasi mengenai penggeledahan KPK di kantor Kementerian Sosial. Lantas apa saja kemudian poin-poin yang disampaikan oleh Bansos? Kita bergabung dengan rekan Reihana Mezia. Selamat siang Reihana, pasca dilakukannya penggeledahan, klarifikasi apa yang diberikan oleh Bansos? Ya baik, selamat siang Anda dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa di siang hari ini tadi pihak dari Kementerian Sosial buka suara atas penggeledahan yang dilakukan oleh KPK mengenai kasus dugaan korupsi yakni bantuan sosial beras bagi keluarga harapan di tahun 2020-2021. Dan penggeledahan ini juga sedikit informasi dilakukan di hari kemarin di tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 10 hingga jam 18 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga tadi sempat memantau bahwa dari hasil konversi pers yang dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial yakni di mana Menteri Sosial Tri Risma hari ini buka suara dan juga memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. Berikut ini adalah cuplikan dari hasil konversi pers yang dilakukan di hari ini untuk Anda pemirsa. Kemarin ceritanya saat saya kerja, saya rapat di ruang rapat sana bersama staf, tiba-tiba ada dari umum nyampaikan ke saya, Bu, ada KPK mau ke Dayasos. Saya langsung nangkep, oh ke Dayasos, saya langsung nangkep pasti kaitannya dengan PGR karena memang anggarannya ada di situ. Kemudian bolehkah saya ketemu dulu, saya bilang, maukah ketemu dulu? Oh ya, mau KPK. Terus dijemputlah staf saya naik, saya temui di ruang di ruang tamu saya. Di situ ada beberapa staf, termasuk Pak Don, termasuk Pak Ruben, terus ada inspektur saya. Itu kemudian cerita bahwa dia mau cari data di Kementerian Sosial. Oh iya silakan, saya bilang itu.
Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah BGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September, dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP, tadi saya ke BPKP tapi untuk hal yang lain saya konsultasi, saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya gimana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya tuh kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliaunya nyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang. Sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Ya, benar sekali pemirsa bahwa dari hasil yang tadi pemirsa bahwa dari hasil konversi pers yang tadi ada beberapa poin menarik yang memang ini kami catat, di mana salah satunya yakni Menteri Sosial yakni Tri Risma hari ini mengungkapkan berulang kali bahwa pihaknya ini tidak mengetahui apapun mengenai dugaan kasus korupsi tersebut. Selain itu juga Risma mengatakan bahwa saat itu dirinya ini belum menjabat sebagai Menteri Sosial, begitu Anda dan juga pemirsa. Dan saat penggeledahan tersebut dilakukan oleh tim KPK ke tempat saya mengabarkan yakni di gedung Kementerian Sosial, diketahui bahwa memang pihak dari KPK ini juga telah meminta izin kepada Tri Risma hari ini untuk melakukan penggeledahan. Dan setelah penggeledahan itu dilakukan, memang pihak dari KPK ini sempat bertemu dan juga sempat memperlihatkan BAP kepada Kementerian Sosial yakni Tri Risma hari ini. Namun lagi-lagi pihak dari Kementerian Sosial ini mengungkapkan bahwa pihaknya ini tidak mengetahui apapun mengenai kasus ataupun kejadian tersebut. Begitu. Atas hal tersebut juga tadi kami sempat memantau dan juga sempat mendapatkan informasi bahwa Tri Risma hari ini juga mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang janggal dari kejadian ini pemirsa, di mana salah satunya yakni terkait dengan penggunaan anggaran yang diketahui bahwa anggaran tersebut ini berasal dari divisi Dayatsos. Namun demikian kenyataannya yakni ada orang yang merupakan dari divisi Lijamsos yang ikut serta. Atas kejadian tersebut pihak dari Kemensos ini juga langsung melakukan tindak ataupun melakukan upayanya yakni dengan memutasi sejumlah orang ataupun memang sejumlah pegawai yang diduga ini terlibat dalam kasus tersebut sehingga dimutasikan dan sudah tidak ada lagi di pusat. Namun kami juga tidak mengetahui sebetulnya tempat ataupun daerah mana saja tempat orang-orang tersebut ataupun pegawai tersebut ini dimutasi. Begitu Ane dan juga pemirsa. Dan tadi juga sempat disinggung mengenai bantuan yang berupa uang. Pihak dari Kemensos ini juga lebih mengedepankan beberapa bantuan yang berupa uang dibandingkan dengan berupa barang. Begitu Ane, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan Reyhana Mezia dari Gedung Mensos Jakarta.